Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ngomong soal ekonomi di Cirebon. Ada demo karyawan. Karyawannya tuh nih, dia sweeping ke pabrik, ke dalam-dalam, suruh berhenti kerja, terus nyamperin direksinya, terus minta tutup PT Yihong kalau nggak salah namanya, tutup PT Yihong, kan dia sampai sweeping dan lain-lain. Sama manajemennya Pak Guru ditutup pabriknya beneran, dipecat seluruh karyawannya. Terus besoknya si yang demo itu kembali lagi berdemo untuk bilang kembalikan kami jadi pekerja PT Yihong. Dan harapan kami cuma pengen seluruh karyawan PT Yihong yang jumlahnya 1.000 lebih itu dipekerjakan kembali secepatnya. Cepat. Ada berapa yang di PHK? 1.000 lebih Pak. Itu termasuk juga HRD-nya. Dan bahkan kita bingung. Kenapa kok HRD bisa di PHK? Sementara kan gajian kita tanggal 14. Sekarang HRD di PHK siapa yang menghitung gajinya? Gitu aja sih logikanya. Luar biasanya itu juga sudah saya bikinkan videonya. Sudah. 3 tahun yang lalu. Tentang ini. Jadi saya tuh bilang gini nih Mbak Raya. Ini perhatikan baik-baik ya. Fakir miskin itu gak punya peluang. Jadi kalau misalkan Mbak Raya miskin, Mbak Raya itu gak punya peluang untuk sukses. Jangan dibilang bahwa gak apa-apa miskin, yang penting mah bahagia. Gak seperti itu. Fakir miskin itu bagaimanapun akan diinjek-injek. Makan gampang, yang penting kumpul. Nah itu ngaco itu. Jadi ceritanya tuh gini, Kang Admin punya kolam. Itu saya dulu di video itu mengilustrasikannya begini. Ada kolam, ada ikan besar dan ada ikan kecil. Saya cuman punya anggaran untuk beli satu jenis makanan. Manakah makanan yang harus saya beli untuk ikan besar atau ikan kecil dalam satu kolam yang bercampur itu? Harusnya sih ikan kecil lah. Salah. Nah, harusnya diberi itu ikan besar. Karena apa? Kalau misalkan dikasih makan ke ikan kecil, ikan besar ikut makan. Ikan besar tidak ikut makan, tapi ikut makan ikan kecilnya. Ikan kecilnya habis, ya kan? Tapi kalau yang dikasih makan itu adalah ikan besarnya, maka ikan kecil akan kebagian ee-nya. Ikan besarnya, tapi bisa bertahan kan? Bisa sih. Begitupun, itu ngeri kan? Begitupun dengan negara. Kalau misalkan negara punya duit 1 triliun rupiah, kemudian ada orang miskin dan orang kaya yang sama-sama butuh duit. Kata si orang kaya, saya butuh membangun pabrik baru. Kata si miskin, saya butuh subsidi untuk makan anak saya. Maka presiden dan pemimpin negara itu wajib memberikan kepada si kaya, bukan si miskin. Sebab kalau diberikan kepada si miskin itu akan menghabiskan uangnya dan besoknya dia minta lagi. Kalau itu dalam bentuk pinjaman, dia tidak akan mengembalikannya lagi. Tapi kalau diberikan kepada si kaya itu akan bikin pabrik dan si pabrik itu akan mempekerjakan fakir miskin. Si fakir miskin itu kerja keras dari pagi sampai siang, dapat kerjanya cuma UMR. Itulah yang dimaksud dengan si ikan besar. Ikan besar itu makan seenaknya. Nah, terus nanti si ikan kecil demo kayak gitu ya. Ya sudah, si orang kaya itu akan memindahkan pabriknya ke Vietnam dan dia tidak rugi apapun. Akan memindahkan pabriknya ke Singapura dan dia tidak rugi apapun. Yang rugi itu adalah si fakir miskin bagaimanapun. Fakir miskin itu gak punya bargaining, gak punya daya tawar gitu. Jadi jangan ngaku bangga jadi fakir miskin, yang penting gini, yang penting enggak. Fakir miskin itu pasti diinjek-injek. Bagaimanapun ceritanya, fakir miskin itu diinjek-injek. Jadi jangan pernah berharap Baraya bisa memiliki banyak pilihan ketika Baraya jadi fakir miskin. Jadi satu-satunya jalan adalah rombak mental dan diri sendiri untuk menjadi orang yang tidak miskin. Begitu. Nah, si PT Yihong itu, dia sudah punya takarannya. Dia nggak mau rugi. Nah, kemudian dia, wah saya di demo, ya udah saya pergi. Udah beres. Dia nggak rugi sepeser pun. Dia nggak rugi sepeser pun. Tapi kalau ngomong salah dan nggak salah, salah nggak PT Yihongnya? Nggak. Bukan salah nggak salah, dalam hal ekonomi mah kita mah untung rugi, bukan benar dan salah. Dalam hal ekonomi ini mah gitu. Atau misalkan ada di daerah lain. Katakanlah di Jakarta, di Istana Negara. Ada demo RUU tenaga kerja dulu tanya. Nah, demo, pokoknya gajinya pengen gede, misalkan kan kayak gitu. Kata si pengusaha besar, ya sudah, daripada demonya sebesar ini, mana pimpinan demonya, kan nggak mungkin
si manajemen ngobrol sama banyak orang gitu kan, ribuan orang kan nggak mungkin. Sok kalian angkat perwakilannya, kemudian nanti ajak diskusi sama saya. Udah ajak diskusi sama saya. Diskusi di tempat tertutup itu apa yang terjadi, Cik? Pimpinan dari pekerja itu diomongin, ginilah kamu pimpinan pekerja kan, mewakili mereka semua. Saya kasih gaji kamu 3 kali lipat, tapi bilang ke anak buah kamu semuanya di situ, bilang bahwa perusahaan kita lagi tidak baik-baik saja. Kalau misalkan dituntut naik segini, berarti PHK massal semuanya. Sok bilang ke mereka, tapi gaji kamu dinaikkan 3 kali lipat, jangan bilang siapa-siapa. Itu yang terjadi di Indonesia tuh. Jadi kalau banyak pemimpin buruh apa segala rupa yang disuap dengan ini, ya udah selesai, tidak lagi bersuara dan tidak lagi mewakili. Nanti ya udahlah kalau gitu dia dipecat dari serikat buruh, misalkan serikat pekerja, ganti yang lain. Ya udah ganti yang lain, yang ngobrol sama gitu aja. Lagi ya sama aja. Ya benar. Kan saya mantan buruh pabrik Pak Guru ya. Tuh, mantan buruh pabrik. Ya. Nah, coba itu yang buruh yang banyakan itu mau nawar kayak gimana lagi? Demo habis-habisan, ya udah pabriknya ditutup. Terus aset-asetnya misalkan dipindahkan ke luar negeri, rugi apa sih orang kaya? Ya, jadi jangan pernah jadi fakir miskin, Baraya. Jangan pernah. Ini masih konteks fakir miskin, ikan besar, ikan kecil Pak Guru. Tapi ini ceritanya beda. Jadi kemarin kita kan sempat bikin video tuh yang soal angkot ya. Angkot. Apa namanya? Jadi Kang Deddy bilang untuk angkot libur dulu saat lebaran 10 hari dikasih uang 1 juta rupiah dan kasih sembako 500.000. Kemarin kan saya nggak bilang bahwa ini hanya sementara. Jadi kan opini yang Pak Guru kasih teh ya ada, saya tidak tahu konteksnya itu. Karena emang Baraya semua, saya tuh setiap kali bikin video ke Pak Guru tuh emang real respon refleks dari Pak Guru tuh apa gitu, nggak ada persiapan apa-apa. Nah, terus dari kejadian tersebut, Kang Deddy tuh ngasih 1 juta buat supir angkot yang diliburkan saat lebaran tersebut. Dan yang ramenya adalah Pak Guru, uangnya dicatut sama Dishub sebesar 200.000 rupiah. Mantap. Itu masuk ini nggak? Masuk ngasih ikan makan besar, ikan kecil gak? Atau dia mah udah pure korupsi aja lah? Saya tadi berbicara tuh soal pengusaha. Pengusaha itu adalah orang yang pinter mengelola uang. Sedangkan Dishub itu koruptor, fakir miskin, bermental miskin, merana seumur hidup, dan dia hanya bisa kaya ketika dia korupsi. Dishub, Anda itu bakal dikutuk sepanjang zaman, seumur hidupnya, kalau misalkan masih melakukan pungli seperti itu. Dan itu terjadi, itu makan siang gratis teman sayanya, jadi tukang yayasan yang menyiapkan makanan siang gratis. Itu dikorup juga, dipalakin juga sama si yang tukang gizi itu. Itu ada cerita-cerita seperti itu. Tapi masalah terbesarnya apa, Cik? Apa? Orang yang jadi korban di Indonesia tuh gak mau cerita. Gak mau konflik, gak mau ribut. Ya sudahlah begini saja dan kita mau fakir miskin. Ya betul Pak Guru. Bahkan ketika si orang itu melaporkan ke Kang Deddy bahwa uangnya di korupsi 200.000, langsung dia juga melakukan klarifikasi bahwa sudah diselesaikan, sudah dikembalikan. Iya itu. Orang Indonesia tuh gak mau menyelesaikan masalah. Jadi takut. Jadi seandainya orang-orang Indonesia itu berani untuk menyelesaikan masalah, kita tuh selesai. Cuman masalahnya, kita tuh takut sama para penjahat. Yang paling ngeres itu apa? Sejak SMA, sejak SMP, kalau ada anak yang membocorkan pencontekan, anak itu yang dibully dan dia sendirian. Dia tidak berani ngomong lagi. Itulah yang terjadi di Indonesia. Mental tidak berani. Saya viewersnya naik, Kang. Karena Kang Admin. Alhamdulillah. Karena dianggap berani ngomong. Oh iya betul. Padahal mah yang saya katakan tuh gak berani-berani amat. Betul, bahkan kasus-kasus yang tadi Pak Guru bilang bahwa ada bahkan kayak anak sekolah melaporkan uang apa sih dikorupsi sama sekolahnya. Jadi ngomong apa? Kita tuh masih pengen banyak laporan ini Bapak selain kita terkait kasus PDSS yang kemarin, yang ternyata emang dari pihak BK itu kan kelupaan ya. Jadi habis itu setelah itu kedua PIP kita yang diambil. PIP itu apa? PIP itu sumbangan dari partai buat siswa. Dari partai? Iya. Bukan sumbangan dari partai, sumbangan dari pemerintah. Itu maksudnya. Ya kan? Yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI. Iya, betul. Yang punya dapil, mereka biasanya punya jatah untuk melalui program PIP. Iya. Masalahnya apa program PIP-nya? Masalahnya kan kita kan prestasi setiap siswa itu dapat 1.800. Oke. Tapi ternyata kita itu diambil 250 bilangnya masuk partai lagi.
Cara motongnya gimana? Dari awal kita sosialisasinya kalau misalkan yang kita dapat 1.800 itu bakal diambil sama pihak sekolah 250 dengan untuk partai doang. Iya, 250 dibilangnya untuk partai ngambilnya gimana kan uangnya biar ini? Jadi kita tuh ke bank BS-nya di kota perkotaan. Terus habis itu di depan pintu BNI itu udah ada 2 orang dan TK buat jadi ngambil buku tabungan sama PIN sama kartu kita juga. Jadi buku tabungan sama ATM itu ada di pihak sekolah. Bukan ini kan harusnya ini transfer ke sekolah. Apa? Kan harusnya siswa yang transfer ke sekolah. Iya, kalau itu enggak, kita yang diambil KP sama jadi diambilin uangnya. Iya, terus kita juga ngasih PIN kita, jadi mereka yang ambil gitu. Tiap sekolah yang ambil. Iya. Tiba-tiba dia tuh dikucilkan sama seluruh sekolah, kasihan. Nah, iya itu. Kasihan. Makanya lawan Baraya, kejahatan itu sebenarnya tidak terlalu besar. Kejahatan itu menjadi besar karena orang-orang baiknya bungkam, diam. Itu ada Habib yang merusak agama Islam. Itu kan sebenarnya semua orang juga tahu itu salah, tapi ya udahlah, akhirnya dia besar jadi sesuatu yang lumrah. Daripada gitu. kita yang dipersekusi. Daripada kita yang dipersekusi, gak lawan aja. Ada sebenarnya kita tuh lebih kuat.